Benarkah Alkitab firman Tuhan? Ya. Ya. Oke, baik, kita mulai dulu. Sekarang langsung wifi ya. Ya. Selamat malam semua yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga Indonesia. Hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama Pendeta Saifuddin Ibrahim akan berdiskusi dan membahas mengenai tema benarkah Alkitab firman Tuhan. Dan seperti biasa akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Pendeta dan pemaparan mengenai bahasan tema pada hari ini. Dan baru nanti kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan tema pada hari ini tentunya. Baik, untuk itu mohon dukungan dari teman-teman semua agar diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan buka acara diskusi pada malam hari ini. Halo Pak Saifuddin, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya Pak, sesuai tema diskusi malam ini, benarkah Alkitab firman Tuhan? Ya. Bapak bisa menjelaskan dan memaparkan tentang tema bahasan pada malam hari ini. Silakan Pak untuk waktunya. Ya. Selamat malam Indonesia, selamat malam saudara-saudara semua. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh tentang firman Tuhan. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil keselamatan, bahwa dunia ini akan mengalami perubahan. Dunia ini akan mengalami ketentraman dan kedamaian bila firman Tuhan yang berkuasa atas manusia. Karena firman Tuhan itu adalah buku manual supaya manusia selamat, supaya manusia lurus hidupnya, jalan kehidupannya, dan sampai kepada keselamatan. Apa yang saya pahami setelah perpindahan saya, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah buku kitab suci khusus dari Allah. Tidak seperti buku-buku lainnya yang pada umumnya. Buku ini adalah buku yang supranatural. Buku yang ditulis oleh banyak orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah buku yang terlaris, dibeli oleh seluruh dunia, dan selalu melebihi penjualan buku-buku yang lain. Bahkan kitab manapun itu lebih laris dari yang pernah ditulis di muka bumi ini. Alkitab bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa-bahasa, melebihi buku manapun, kitab suci manapun. Aslinya Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramia, dan bahasa Yunani. Alkitab yang Anda miliki hari ini adalah telah diterjemahkan orang yang telah mengabdikan dirinya dalam kehidupannya, hingga Anda dapat memiliki firman Allah, pemikiran-pemikirannya, dan rencana-rencana Tuhan bagi saya dan Anda semua. Alkitab juga merupakan buku paling kuno di dunia. Bagian yang paling kuno dari Alkitab ditulis hampir 4.000 tahun yang lalu. Namun Alkitab masih juga merupakan buku paling modern untuk dibaca dan ditelaah oleh orang. Karena nilai-nilai perumpamaan-perumpamaannya, bahkan sejarah yang dikandung oleh Alkitab itu luar biasa. Dan karena di dalamnya itu kita menemukan jawaban-jawaban, bahkan saya menemukan jawaban-jawaban dari Alkitab. Kenapa saya hidup di dunia ini dan mengapa saya berada di sini, di Indonesia, dan kemanakah tujuan hidup saya? Itu
betul-betul dibicarakan oleh Alkitab sebagai jawaban atas orang-orang yang hilang identitasnya. Bahkan orang yang tidak kenal bapak ibunya, maka dengan ketemu dengan Alkitab, maka dengan sendirinya dia mengenal pribadi sendiri. Nah, saudara-saudara, walaupun Alkitab itu terdiri dari 66 buku kecil atau mungkin bab atau surat itu, namun hanya satu tema pokok. Satu tema pokok yang dibicarakan oleh Alkitab adalah rencana kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Hanya berbicara itu, tidak di luar itu. Bagaimana rencana Tuhan menyelamatkan manusia? Maka Alkitab itu dibagi di dalam dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menceritakan karya Allah bersama manusia sebelum kelahiran Yesus, dan Perjanjian Baru adalah tentang kelahiran Yesus, kehidupannya dan perjalanannya dalam kesembuhan dan pengampunan dosa bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang memang berdosa itu sendiri. Di dalam Perjanjian Baru kita akan membaca bahwa karya Allah lewat dirinya di dalam Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah rencana satu-satu rencana Tuhan, bahwa dengan mengerti firman Tuhan kita akan mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menceritakan pada kita kelanjutan dari pelayanan kesembuhan Yesus Kristus, pengampunannya. Mereka yang mengikuti pengajaran Yesus Kristus akan melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus juga. Akan mampu seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Jadi pelajaran dari mereka-mereka yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan di antara orang mati dalam surat-surat dan ditulis selama 50 tahun pertama kebangkitan Yesus merupakan separuh dari Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, apa hubungan yang paling pelajari Alkitab itu? Yang paling penting adalah melakukan hidup ini dengan hubungannya kita kepada Allah. Dengan membaca Alkitab, Anda akan mengerti seperti apa Allah itu, bagaimana pemikiran Allah, rencana-rencananya dan janjinya agar daftar yang ada di halaman Alkitab, saya akan mengambil dulu Alkitab saya. Di dalam halaman Alkitab Anda akan tertulis ini Alkitab di halaman pertama, kemudian daftar isi dari Alkitab itu tandanya apa, kemudian Perjanjian Lama halaman berapa dan seterusnya. Ini yang Anda baca di dalam Alkitab yang Anda miliki. Misalnya Anda mungkin membaca sebuah referensi Kejadian 3 ayat 15 berarti kitab Kejadian ayat yang ke-15. Nah, selanjutnya apa janji yang terbesar bagi dunia? Janji terbesar bagi dunia.
janji Tuhan, maka Alkitab itu ada janji perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berbicara perjanjian Bapa surgawi lewat Abraham, dunia diberkati lewat turunan Abraham. Perjanjian baru adalah perjanjian Bapa surgawi lewat dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus Kristus selamat. Kalau tidak menerima Yesus ya nggak selamat. Nah, janji terbesarnya adalah terdapat pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan tujuan dari firman Tuhan itu, apa tujuannya dari Alkitab ini? Ya, kitab suci dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah manfaat dari firman Tuhan, Alkitab ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Nah, Alkitab ini nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Alkitab ini nggak mungkin dipalsukan, karena sejarah penulisannya itu dari zaman ke zaman selalu murni. Oleh karena itu Alkitab ini menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman ini adalah roh dan hidup. Sebab Ia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 dan ayat 9. Nah, Alkitab juga itu dikatakan seperti air. Air itu sumber kehidupan. Kalau ada air, ya ada tumbuh-tumbuhan yang membersihkan. Air yang membersihkan. Kami memulai hidup dengan kerajaan Allah sama sekali tercuci bersih oleh firman Allah. Efesus 5 ayat 27 dan 25 dan 27. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setiap orang yang lebih-lebih murid pada waktu itu. Jadi kamu sudah bersih karena setiap kata yang diucapkan oleh Yesus kepada muridnya itu selalu menggetarkan mereka. Kemudian kenapa disebut seperti air? Untuk menjaga tetap bersih. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita akan tetap bersih. Dibersihkan lagi dan dibersihkan lagi. Seperti air. Corona ini kita harus cuci tangan. Iya, untuk membersihkan kita dari virus. Firman Allah yang tertanam dalam hati kita dapat menjaga agar kita tetap bebas dari dosa. Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, kita bisa menjaga diri supaya tetap bersih. Alkitab juga adalah firman
kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi Alkitab ini adalah terang bagi kehidupan kita supaya nyaris-nyaris kita gelap mata, nyaris-nyaris kita jatuh di dalam dosa, tetapi tatkala kita membaca Alkitab, itu akan membuat kita semakin bersinar, mulai dari malam sampai fajar dan sampai terbit bintang fajar. Jadi itu fungsi dari Alkitab, dan firman itu memberikan pengertian di dalam dunia yang gelap. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi perintah Tuhan itu murni, membuat mata Anda bercahaya untuk melihat hidup di dunia ini. Kemudian Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Jadi, saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan yang dibacakan oleh hamba Tuhan di depan mimbar. Maka setiap kita harus mendengar firman Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Jangan ada yang iri hati, jangan ada yang simpan sentimen atau mengatakan, nah itu pendeta lagi nyinggung saya itu. Nah, nyinggung saya itu. Tidak boleh jemaat bilang begitu ketika mendengar firman Tuhan. Maka dengan sendirinya seolah Anda sudah menghalangi firman Tuhan masuk di dalam diri. Jadi jangan sampai ketika mendengar firman Tuhan Anda main-main, lalu Anda main HP dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu harus dijaga supaya apa? Firman Tuhan yang diucapkan oleh hamba Tuhan di atas mimbar itu masuk mengalir di dalam kehidupan kita untuk memberikan pengertian kita di dunia yang gelap ini. Jadi firman Allah, firman Alkitab ini adalah makanan rohani kita. Tetapi Yesus menjawab, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Alkitab ini adalah makanan rohani. Nasi, lauk pauk itu makanan jasmani tubuh kita, tetapi untuk menghidupkan roh kita harus membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini akan memberikan pertumbuhan rohani, pertumbuhan kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi untuk orang-orang yang baru bertobat, mungkin ada beberapa puluh orang bulan ini, saudara-saudara dari seberang lautan itu datang menerima Yesus Kristus dan saya akan baptis. Nah, mereka-mereka yang baru terima Yesus itu belum bisa dikasih makanan keras, tetapi susulah, yaitu menyenangkan hatinya, menggembirakannya, mengajarkan nilai-nilai dasar kekristenan, bagaimana sikap orang Kristen kepada orang lain, bagaimana sikap orang Kristen sesama Kristen dan kepada pendeta, semuanya saya ajarkan kepada mereka yang baru bertobat. Bulan ini ya puji Tuhan, ada 20-an orang yang akan dibaptis kalau sudah selesai corona ini. Ya, atau kita bawa ke tepi laut aja, kita baptis mereka di
ya di pantai gitu. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi seperti bayi yang harus minum susu supaya tubuhmu cepat dan bertumbuh dengan baik. Maksud Tuhan bagi kami adalah seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita kepenuhan Kristus. Jangan khawatir dengan apapun, jangan takut dengan apapun. Untuk segala yang ada di muka bumi ini ada waktunya semua. Ada waktunya masuk penjara, ada waktu keluar dari penjara. Ada waktu saya berbicara kepada banyak orang, ada waktu saya berbicara dengan diri saya sendiri. Semua ada waktunya. Ya, Tuhan, saya bersyukur Tuhan ini membuat hidup saya begitu indah, begitu memukau iman saya. Dalam usia tua seperti ini, Tuhan masih kasih anak putri gitu. Ada bayi yang belum sebulan. Oh Tuhan, akhirnya saya begitu sayang kepada anak-anak ketika saya usia tua, kakek punya anak. Seperti Abraham mengasihi Ismail. Jadi firman Allah juga adalah benih. Tabur tuai benih. Gitu. Maka ketika masuk ke dalam hidup kita, dia akan berbenih. Tahun ketiga saya sudah mulai berkhutbah, mulai bersaksi, dan tahun ketiga itu sudah ratusan, ada 350 Muslim yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh luar biasa, perasaan saya itu, saya tersanjung oleh kebaikan Tuhan begitu. Dalam Lukas 8 ayat 14, 15, Yesus menceritakan pada murid-muridnya perumpamaan seorang penabur gitu. Di ayat 11 dia mengatakan benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan. Kehendak Allah bagi kehidupan kita adalah hidup yang menghasilkan buah. Benih yang kita tanam harus berbuah, harus menghasilkan. Kalau sayuran dia harus menjadi sayur. Jadi begitu. Benih itu adalah firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10, dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan. Firman yang masuk ke dalam tubuh kita akan menghasilkan. Kadzalika kalamil lati tahruju min fammi la yastarji'u ilayya faribatan bal ya'muru ma syi'tu wa yanjah ma amartu ilayya. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia, dan akan melakukan apa yang kuperintahkan dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 11 ayat 50. Kalau saya kebalik, nggak ingat ayatnya berapa, tapi saya ingat bahwa itu di Yesaya. Haleluya. Jadi begitulah firman Tuhan itu bekerja di dalam tubuh kita, dan dari apa yang diucapkan, yang ditulis, bahkan yang kita baca sekarang ini, tidak mungkin Alkitab itu dipalsukan. Ya kalau dipalsukan, ya tunjukkan dong yang aslinya mana. Jangan hanya bilang begini dan begono. Kemudian Alkitab ini, karena kita rajin membaca Alkitab, dia membantu menolong kita di dalam doa-doa kita. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Begitulah firman Tuhan ini yang menolong kita untuk hidup lebih pantas lagi di dalam selama kita hidup. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Secara harfiah berarti untuk meminta seperti seseorang yang mempunyai hak dengan kekuasaan memerintah, untuk memerintah. Ini firman yang mempunyai daya cipta itu ada di dalam mulut kita. Oleh karena itu firman yang telah dipegang oleh orang Kristen masuk di dalam hidupnya. Jangan dipakai untuk mengumpat, jangan pakai untuk memaki, mencaci, maki manusia lain. Tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen karena mulutnya itu telah menjadi mukjizat tersendiri. Karena dia rajin membaca Alkitab, rajin menyelami Alkitab. Mungkin maksud saya akan sedikit menjelaskan kepada Anda semua bahwa di dalam Ali Imran ayat 78 itu, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'malun. Inilah ayat Al-Qur'an yang dipakai oleh saudara-saudara kita seberang itu untuk mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Nah, di dalam telah saya tentang Alkitab yang dipalsukan itu saya tidak menemukannya. Artinya tadi, dan sesungguhnya di antara mereka, orang Yahudi dan orang Kristen, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, membaca Alkitab tadi. Ini, membaca ini. Lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka, kamu di sini orang Islam, agar kamu, maksudnya Muhammad, menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, ayat ini, saudara-saudara, ketika saya di seberang sana dan saya menjadi guru tentang kitab Al-Quran waktu itu, saya yakin sekali bahwa Alkitab yang ada di tangan orang Kristen itu telah dipalsukan. Karena berdasarkan apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ternyata setelah saya masuk Kristen, saya tidak bisa menemukan di manakah teks-teks yang sudah palsu itu dan mana yang asli. Nah, ternyata Alkitab ini sempurna adanya. Bahkan kitab-kitab yang dari Musa, 5 kitab pertama dari Musa, yaitu kitab Kejadian sampai kepada Ulangan, itu 5 kitab pertama itu tidak ditemukan kepalsuannya. Oleh karena ayat ini, oleh karena ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 78 yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah katanya. Nah, bagaimana bisa menemukan atau bagian mana dari Alkitab yang dipalsukan itu? Saya baca lagi di dalam Al-Maidah ayat 44. Ayat 44. Demikian. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha nabiyyuna allazi aslamu lilladzina hadu
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب بالله وكانوا عليه شهيدا. Sungguh kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga pada ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Saya temukan ayat Al-Maidah ayat 44 ini dengan kekagetan saya bahwa ternyata Alkitab itu yang di ayat yang lain, ya mungkin saja waktu itu, waktu zaman Nabi, orang membacakan sesuatu yang memang bukan dari Alkitab gitu. Tetapi di Al-Maidah ayat 44 itu Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Di dalam kitab itu petunjuk bagi manusia, bahkan cahaya bagi manusia, seperti apa yang saya katakan tadi, cahaya bagi manusia.